Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bihadih. Amma ba'd, kita kembali di bahasan Riyadhus Shalihin di bab adabul majlis, adab-adab di majlis. Fadhal, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allah yarham, ghafarallahu dzunubahu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi akhiratin idza arada an yaquma min al-majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Faqala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lataqulu qawlan ma kunta taquluhu fima madha. Qala dzalika kafaratun lima yakunu fil majlisi. Yang artinya Rasulullah SAW biasa membaca pada akhir umur beliau ketika hendak beranjak dari duduknya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Maka seorang bertanya, wahai Rasulullah, Anda membaca sesuatu yang tidak pernah Anda baca sebelumnya. Beliau menjawab, itu adalah penghapus kesalahan yang terjadi dalam majelis. Iya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Hakim di Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini bicara tentang adab dalam bermajlis, yaitu ketika kita hendak meninggalkan majlis, dianjurkan sebelum pergi membaca doa ini. Artinya pertama, apa yang dimaksud dengan al-majlis di sini? Yang dimaksud dengan majlis di sini adalah tempat di mana kita duduk dan ngobrol. Ya, tempat di mana kita duduk dan ngobrol bersama orang lain atau beberapa orang. Baik tempat itu berupa majelis ilmu atau majelis apa saja yang sifatnya mubah, ngobrol-ngobrol, itu disebut dengan majelis. Yang kedua, sebelum pergi meninggalkan tempat tadi, sebelum pergi artinya sebelum bangun dari tempat duduknya, di situ dianjurkan untuk membaca doa ini. Jadi bukan setelah pergi atau sudah bangun sambil jalan, tidak, tapi sebelum dia bangun dari tempat duduknya, sebelum berdiri dia membaca doa ini. Faham? Jadi sekali lagi, majelisnya adalah majelis apa? Apa aja, duduk-duduk, nggak harus majelis ilmu. Kemudian bacanya masih duduk, posisi duduk sebelum pergi, sebelum bangun. Adapun makna dari doa ini yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa ini dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala berupa tasbih, tahmid dan tahlil. Komplit disebutkan di dalam doa ini, zikir ini.
Subhanak ini adalah tasbih yang maknanya mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk. Tasbih itu artinya mensucikan Allah dari sifat-sifat buruk. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat buruk sama sekali. Berarti semua sifat-sifat Allah itu apa? Sempurna, kebaikan, kemuliaan, keagungannya. Allahumma ini adalah doa dengan menyebut nama yang paling agung, yaitu Allah. Allahumma artinya ya Allah. Ini doa dengan menggunakan nama yang paling agung. Tentu ini adalah doa yang paling mulia. Jika kita berdoa lalu kita menyebut nama yang paling agung, maka doa itu akan menjadi doa yang paling mulia, yaitu dengan mengatakan Allahumma. Jadi jangan disepelekan kalimat ini. Allahumma jangan disepelekan. Ini adalah kalimat yang sangat agung sekali karena ia menggunakan nama yang paling mulia, yaitu Allah. Kemudian wa bihamdik, dengan pujian kepadamu. Ini adalah tahmid. Tahmid itu artinya memuji Allah dengan kesempurnaan pada sifat-sifatnya. Kalau tadi tasbih itu adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Mensucikan itu artinya membersihkan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Paham nggak? Ya? Enggak paham. Yang satu matanya kedip-kedip, yang lain melotot, bingung. Umpama gini, contoh ya, si fulan dikasih musibah sakit, kemudian sakitnya ini lama, nggak sembuh-sembuh, lumayan berat sakitnya. Pertanyaannya, apakah Allah itu zat yang maha baik, sempurna kebaikannya terhadap si fulan ini, padahal dia diuji dengan sakit yang nggak sembuh-sembuh? Seringkali orang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan putus asa. Apa itu? Saya kok nggak sembuh-sembuh ya. Kan saya sudah doa setiap hari, sudah usaha, ikhtiar, dokternya pintar-pintar lagi, ahli-ahli, kok nggak sembuh-sembuh? Katanya Allah itu demikian. Jadi dia dengan kalimatnya ini apa memberikan makna apa? Putus asa. Seolah-olah Allah memiliki sifat yang tidak baik. Nah, disinilah kewajiban kita untuk apa? Membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang buruk, yaitu dengan mengatakan bahwa sakit yang Anda alami, sakit yang Anda derita yang lama ini adalah sesuatu yang baik. Allah menginginkan kebaikan pada diri kamu dengan cara yang seperti ini. Allah menginginkan kebaikan pada diri kamu dengan cara yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada yang buruk pada ketentuan dan ketetapan Allah. Itulah makna subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya tidak ada yang buruk, tidak ada yang kurang, tidak ada yang aib pada setiap ketentuan, ketetapan dan sifat Allah. Faham? Faham belum? Nah, ini lain ini. Kemudian adapun tahmid wa bihamdik, pujian itu adalah sanjungan, menyanjung Allah
memuji Allah, mengagungkan Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Berarti kalau kita mengatakan alhamdulillah, berarti kita memuji Allah, menyanjung Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna, kebaikannya. Artinya apapun yang ada di alam semesta ini, semua ini adalah karena kebaikan, kemuliaan, keagungan, semua yang datang berasal dari Allah. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan ini dalam kondisi apapun ya, karena apapun yang ada di dunia, apapun yang Allah tetapkan, semuanya Allah baik dan Allah suci, bersih dari sifat yang buruk. Kita mendapatkan nikmat, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kita ditimpa musibah, mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillah? Kita ini milik Allah dan semua akan balik sama Allah. Jadi dikasih musibah, bacalah alhamdulillah. Dikasih nikmat, baca alhamdulillah. Kenapa? Karena semua itu baik. Maka kalau itu kebaikan, maka kebaikan itu akan langgeng, kebaikan itu akan bertambah pada kita. Kalau itu musibah, maka musibah itu akan berubah menjadi apa? Kenikmatan, karena kita memuji Allah dengan itu semuanya. Nah, ini yang tidak banyak difahami oleh masyarakat. Mau tes, coba aja jenguk teman Anda yang sakit, terlentang di kasur rumah sakit. Ketika Anda datang, Anda ucapkan alhamdulillah, Pak sakit. Kira-kira diapain? Mungkin teh yang di sebelah dia langsung disiram gitu. Ya kan? Karena bagi dia alhamdulillah itu nyukurin orang gitu kan, orang sakit disyukurin ya. Padahal beda itu kan, itu memuji Allah, menyanjung Allah pada setiap kondisi. Makanya banyak keutamaan membaca alhamdulillah ini, terutama di saat musibah. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu Allah berfirman kepada malaikat maut, qabadtum ruha walad abdi, apakah kamu sudah mencabut roh anak dari hambaku itu? Malaikat maut menjawab, iya. Qabadtum thamrata fuadi, yang kamu cabut itu anak yang lagi lucu-lucunya. Malaikat maut jawab, iya, lucu dia. Lalu Allah berfirman lagi, madza qala abdi, apa yang diucapkan orang tuanya ketika melihat anaknya yang lagi lucu-lucu itu wafat? Hamidaka wastarja, kata malaikat maut, di saat dia melihat, di detik dia melihat anaknya wafat yang lucu, dia sontak mengatakan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, ubnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan istana buat kedua orang tuanya itu. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama istana itu dengan istana alhamdulillah. Allahu akbar. Jadi membaca alhamdulillah di saat apa? Musibah. Maka bacaan alhamdulillah kalau diikuti dengan iman, maka itu akan merubah musibah dia menjadi apa? Nikmat. Apa nikmat? Ya kayak contoh yang tadi, Allah masukkan orang tuanya ke dalam surga. Begitu pula ketika mendapatkan nikmat,
dia baca alhamdulillah, maka lebih besar lagi karunia-Nya. Innallaha yarda minal 'abdi idza akala aklah aw syariba syurbah fahamidallah. Allah akan ridha, lihat ini, Allah akan ridha kepada seorang hamba ketika dia makan satu makanan, minum satu minuman, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat, Allah ridha jemaah. Lihatlah, jadi inilah keutamaan membaca apa? Alhamdulillah. Jadi bukan hanya sekedar nikmat, musibah juga biar menjadi musibah itu menjadi apa? Nikmat. Bu, suamimu kawin lagi, baca apa? Alhamdulillah. Begitu, Bu. Saya tak minum jauh dulu, Bu, ya. Walaupun ngomong alhamdulillahnya sambil nangis nggak apa-apa. Berarti apa itu? Manusiawi, gitu kan ya? Ya, paham Bu ya? Oke? Ya. Nah, ini terus. Bagian ketiga dari doa ini berisi apa? Tahlil, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Lihatlah kemuliaan luar biasa ini doa. Baru setelah memuji Allah dengan tasbih, tahmid, tahlilnya, baru setelah itu apa? Baru istighfar dan taubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Inilah zikir yang paling mulia. Cuman zikir ini tidak boleh dibaca setiap saat. Tapi zikir ini dibaca dengan redaksi yang seperti ini, hanya dibaca di saat apa? Hendak bangun dari tempat dia ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol sama temannya. Apa keutamaan membaca zikir ini kalau dia mau bangkit pergi dari ngobrol-ngobrolnya? Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan yang ada di waktu itu. Di waktu dia duduk-duduk, Allah ampuni semuanya. Kalau itu bukan majelis obrolan, kalau itu majelis ilmu umpama, maka kebaikan yang ada di situ akan dilipat gandakan. Ya, subhanallah. Jadi inilah keutamaannya, jangan sampai kita apa? Tinggalkan. Sekali lagi, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol apapun, sebelum pergi pulang bacalah zikir ini, doa ini. Pakai angkat tangan enggak usah, karena ini bentuk yang bersifat apa? Muqayyad, yaitu zikir atau doa yang dibatasi dengan tempat dan waktu. Ya kan nggak ada orang mau masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, nggak ada jamaah. Enggak kan? Ya, baca itu masuk. Ya. Oke, lanjutkan. Selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kullama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awati Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya
Rasulullah SAW jarang sekali berdiri dari majelisnya hingga beliau membaca doa ini. Ya Allah, bagilah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Bagilah kepada kami ketaatan kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Dan bagilah kepada kami rasa yakin yang bisa meringankan beban ujianmu. Ya Allah, buatlah kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Dan jadikanlah dia yang mewarisi kami, dan timpakanlah amarah kami kepada orang yang zalimi kami. Tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami, dan jangan jadikan ujian kami dalam agama kami, dan jangan jadikan dunia sebagai prioritas utama kami, atau tunjukkan akhir dari ilmu kami, dan janganlah Engkau menguasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami. Para jemaah sekalian, ini sepertinya menurut saya ini sunnah yang mahjura, ini sunnah yang mulai banyak ditinggalkan di tengah-tengah kita. Apa itu? Ketika kita duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman di satu tempat, kita ini disunnahkan untuk membaca doa ini. Bahkan sampai di sini disebutkan qallama, jarang beliau meninggalkannya. Ya, jarang beliau ninggalin. Artinya Rasulullah SAW kalau duduk-duduk sama para sahabat, beliau baca doa ini. Jadi sambil duduk dengan teman-temannya, dengan para sahabat, beliau baca ini. Berarti ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi mau bubar, kalau ini lagi duduk-duduk, beliau baca ini sampai beliau pergi. Makanya sepertinya ini sunnah yang mahjura, sunnah yang mulai ditinggalkan. Apa doa ini? Ini doanya agak panjang. Saya akan jelaskan potongan-potongan kalimatnya. Allahumma qsim lana min khasyatika, artinya ya Allah, maknanya adalah ini doa ya Allah, berikanlah kepada kami sifat takut kepadamu. Seolah-olah doa ini bunyinya, ya Allah, aku memohon kepadamu sifat takut di dalam hatiku kepadamu. Berarti di sini doa minta apa? Minta sifat takut. Di sini menggunakan kata khosyah. Dalam bahasa Arab, takut itu ada dua. Ada al-khauf dan ada al-khosyah. Kalau diterjemahkan, dua-duanya maknanya takut. Cuman kalau al-khauf itu takut buat umumnya masyarakat, buat semua orang takut. Aku takut apa? Ya macam-macam penyebabnya. Takut umum. Kalau khasyah, takut ini hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Takut yang hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Maksudnya orang yang punya ilmu, faham tentang dalil Quran, faham tentang hadis, faham tentang akidah, mengenal Allah, maka akan muncul dari ilmu yang dia miliki itu takut yang berbeda dengan takutnya orang awam yang jahil. Faham belum? Belum. Semua orang takut kesetrum, ya tidak? Ada yang nggak takut kesetrum? Ada nggak? Angkat tangan. Saya tes. Jadi semua orang kan pasti takut apa? Kesetrum, Mas. Oke.
itu umum masyarakat. Sekarang ada teknisi listrik, ya kan? Teknisi listrik, kuliah kelistrikan, paham banget tentang listrik. Apakah dia nggak punya rasa takut dengan kesetrum? Hah? Enggak? Bener? Ada teknisi listrik di sini? Saya mau uji dia, bener nggak Anda nggak takut kesetrum? Hah? Takut apa enggak? Takut Pak, tetap takut dia. Cuman bedanya takutnya orang awam kesetrum sama takutnya teknisi listrik apa? Hah? Orang awam takutnya itu tidak punya ilmu, ngawur asal aja. Mas jangan-jangan nyetrum ini, jangan-jangan, pokoknya ngawur aja. Kalau orang yang punya yang teknisi, dia semua dengan apa? Perhitungan, Mas. Mantep perhitungannya. Dia tidak ngawur. Paham nggak? Sama. Berarti yang dimaksud takut di sini takut apa? Takut sama Allah. Semua orang awam, semua orang Islam pasti takut sama Allah. Tapi orang yang berilmu, faham, mengerti, takut apa tidak? Takut. Tapi takutnya orang berilmu jauh lebih mulia daripada takutnya orang awam. Kenapa? Karena takutnya orang berilmu didasarkan atas apa? Ilmu. Orang awam nggak ada ilmunya Pak, makanya ngawur. Faham? Nah, yang di sini disebutkan itu takut karena ilmu. Ya Allah, karuniakan kepadaku sifat takut yang didasarkan atas ilmu. Takut kepadamu. Berarti di sini mengandung makna apa? Dua. Ya Allah, karuniakan aku ilmu. Dengan ilmu itu aku bisa memiliki sifat takut sama Engkau. Gitu loh. Makanya apa tujuan kita belajar ilmu ini? Apa tujuannya kita belajar Riyadhus Shalihin? Apa tujuan Anda duduk di sini setiap minggu belajar di sini, belajar sama ustadz-ustadz yang lain? Apa tujuannya? Hah? Kenapa kita belajar? Tujuan belajar yang paling mulia adalah apa? Agar tumbuh sifat takut. Sama siapa? Sama Allah, bukan manusia. Jadi kalau meminta sifat takut sama Allah, berarti seolah-olah minta apa? Memohon ilmu yang bisa melahirkan sifat takut sama Allah. Faham? Kemudian matahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Sifat takut ini jika ada pada diriku akan mencegah diriku dari berbuat maksiat. Itulah bedanya takutnya orang awam. Orang awam takutnya hanya hawa nafsu, emosional. Tapi orang yang berilmu takut karena Allah didasarkan atas ilmunya. Nah, ketika punya rasa takut setelah dia belajar, maka takutnya dia ini menjadikan dia tidak akan berbuat maksiat. Faham? Faham atau belum? Oke, bagian kedua dari doa ini, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami. Aku meminta kepadamu ketaatan. Maksudnya, jadikan aku muslim yang taat kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak. Ketaatan yang aku lakukan ini semoga bisa menjadikan aku masuk surga.
Bagian ketiga, minggu depan siapa yang ngapal tak kasih hadiah. Serius. Hadiahnya apa? Buku atau beras 10 kilo. Serius, nggak bercanda nih. Ayo, nilai apa? Atau 5 kilo? Ayo, pokoknya yang apa minggu depan. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, karuniakan kepadaku yakin, keteguhan, kekuatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu yakin, keteguhan, ketabahan. Jika engkau mengaruniakan kepadaku keteguhan, ketabahan, kekuatan ini, maka semua musibah-musibah dunia ini ringan rasanya, tidak ada artinya. Faham jemaah? Faham enggak? Jadi orang yang punya kekuatan, keteguhan iman sama Allah, lalu diuji, maka ujian ini terasa apa? Ringan lah. Tapi kalau nggak ada yakin, keteguhan iman kepada Allah, aduh, diuji sedikit aja sudah terasa berat bagi dia. Yang keberapa? 4. Bagian keempat, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana. Ya Allah, jadikan aku bisa mengambil manfaat kebaikan dari apa? Dari telinga saya, dari mata saya, dari kekuatan fisik saya, maaf kaitana, selama aku hidup. Ya Allah, jadikan kupingku ini manfaat, bisa menambah iman, bukan nambah maksiat. Ya Allah, jadikan mata saya ini bermanfaat, bisa menambah iman. Kekuatan fisikku juga sama, bisa menambah iman selama aku masih hidup. Jangan engkau jadikan anggota tubuhku ini setiap hari bisa memberikan dosa dan maksiat sama saya. Ini luar biasa ini doanya. Terus nomor berapa? Waj'alhul waritha minna. Jadikanlah manfaat dari telinga, mata, tubuhku ini semuanya senantiasa menempel pada diriku sampai kematianku nanti. Ya, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang dihasilkan oleh telinga, mendengar suara yang bisa mendapatkan pahala, melihat sesuatu yang bisa dapat pahala, kekuatan fisik yang bisa dapat pahala, jadikan ini selalu nempel, selalu ada sampai mati. Nomor berapa? 6. Waj'al fa'rana 'ala man zalamana. Ya Allah, berikan karunia kepadaku kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk mendapatkan kemenangan dari orang yang menzalimi saya itu. Hebat ini jemaah. Berikan aku kemenangan, jadikan aku selalu menang, jadikan aku memiliki kekuatan,
Dari siapa? Dari orang yang menzalimi saya itu. Artinya seolah-olah doa ini mengatakan apa? Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menzalimiku itu binasa. Yang menang saya, yang zalim akan binasa dan hancur, saya yang menang. Allah yang memberikannya. Tenang hati, Pak. Kemudian nomor wansurna ala man adana, berikan kemenangan kepadaku dari orang-orang yang memusuhi aku. Kalau ada orang yang memusuhi aku, jadikan dia yang binasa dan kalah, aku yang menang. Komplit ini doa jamaah, luar biasa ini. Yang nomor wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah jangan engkau jadikan musibahku di agamaku. Yang tadi semoga musibah dunia ringan, musibah dunia ringan, tapi ini jangan engkau jadikan musibah di agamaku. Maksudnya apa? Hilangkan musibah di agama seluruhnya, tapi kalau musibah dunia diringanin. Artinya apa? Musibah dunia nggak bisa kita hindari, ringanin. Tapi kalau musibah agama jangan sampai binasa kita. Apa musibah agama itu? Berbuat syirik, bid'ah, maksiat. Ini musibah agama ini. Berarti mana yang lebih besar nilainya? Musibah agama atau musibah dunia? Musibah agama berat, makanya doanya hilangkan 100%. Tapi kalau musibah dunia, ringanin, karena itu selalu datang, ringanin. Sudahlah, biasalah. Musibah agama, sakit, apa, kekurangan harta, ya kan, dicaci orang, dicelah orang, udah biasalah itulah. Itu ibarat makan mesti pakai garam lah. Itu garam-garam bumbu kehidupan, Mas. Ya kan? Ringanin ya Allah. Tapi musibah agama, yaitu berada dalam kufur, syirik, bid'ah, maksiat, kesesatan, jangan sampai. Terus nomor berapa? Adzan ya? Udah adzan? Ya, kita dengarkan adzan dulu. Ya. Nomor berapa? Nomor 9. Wala taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan perhatianku, konsentrasiku sepenuhnya pada urusan dunia. Ini luar biasa. Jangan engkau jadikan konsentrasiku, perhatianku sepenuhnya pada dunia. Kenapa? Karena jika itu terjadi, pasti akan memalingkan diriku dari apa? Ketaatan, dari ilmu dan ketaatan. Alhaakumut takatsur. Hilang semua nanti gara-gara ini. Yang 10, wala mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan ilmu yang aku pelajari semuanya urusan dunia. Jadi jangan sampai kurikulum sekolahnya isinya apa? Dunia semuanya. Jangan. Wala mablagha ilmina. Tapi jadikanlah ilmuku yang paling besar adalah apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Bukan berarti nggak boleh belajar ilmu duniawi. Yang terakhir, wala tusallit alaina
man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan musuh-musuhku berkuasa pada diriku, ngatur saya, berkuasa pada diriku, jangan. Man la yarhamuna, siapa? Orang-orang yang tidak sayang sama kita. Jangan engkau jadikan orang-orang seperti ini yang berkuasa pada diriku, tapi jadikanlah orang yang berkuasa pada diriku adalah orang-orang yang sayang sama engkau dan sayang sama kita. Ini adalah doa yang sangat mulia sekali, bahkan di antara doa yang paling mulia dibaca. Ya, makanya ia berisi kebaikan dunia dan akhirat. Ya, ada 11 poin. Kalau 11 poin ini dijabarkan, maka setiap poin sendiri panjang sendiri itu jamaah. Jadi jangan sampai kita nggak hafal. Ya, minggu depan insya Allah siapa yang hafal ada hadiahnya. Ya. Oke, sampai di sini saja. Silakan siapa yang bertanya. Ini ada pertanyaan dulu tertulis. Apakah doa kafaratul majlis ini dibaca oleh seluruh peserta majlis atau salah seorang saja? Doa kafaratul majlis dibaca masing-masing. Ada beberapa orang ini di majelis ini, maka semua masing-masing baca. Bukan ustadznya baca terus ente amin amin amin. Nah, masing-masing apa? Baca. Apakah bacanya dikeraskan? Dibaca dengan suara yang kira-kira dia sendiri yang dengar, atau mentoknya sebelahnya aja yang cukup mendengarnya. Ya, artinya dibaca dengan suara pelan saja. Nah, ini ada pertanyaan dengan tulisan yang indah dan rapi. Misalnya perempuan kan indah rapi, laki tulisannya acak-adut. Berarti memang laki itu selalu begitulah. Kalau perempuan rapi gitu, nah itulah cewek. Jika seorang istri menggugat cerai ke pengadilan terhadap suaminya dan pengadilan mengabulkannya, pertanyaannya satu, apakah secara otomatis jatuh talak karena suami belum menolaknya? Jawabannya iya. Jatuh talak di saat pengadilan menjatuhkan ikrahnya, keputusannya. Istilahnya sudah diketok sama hakim, tok, kemudian pengadilan mengeluarkan surat resmi talak, maka Anda resmi talak dan jatuh talak. Terhitung dari kapan? Terhitung dari keputusan pengadilan keluar. Kalau keputusannya berupa diketok hari itu, majelis hakim memutuskan talak 1. Nah, sejak jam itu, tanggal itu Anda talak. Tapi kalau belum diputuskan, nunggu surat, ya berarti jatuh talaknya sejak suratnya dikeluarkan. Dimulai dari kapan masa iddah? Sejak saat itu, hari itu sudah dihitung iddah kamu. Berarti hari itu adalah hari 0. Kalau besok berarti sudah dapat satu hari. Berapa lama masa iddahnya? Tergantung. Kalau Anda talaknya talak 1 atau talak 2 dan Anda perempuan yang masih haid menstruasi, maka iddah kamu 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Ya. Nah, 3 kali haid itu apa? Tidak ngerti, perempuan yang ngerti. Apa kewajiban bagi suami di masa iddah itu? 1. Kalau talaknya adalah talak 1 dan 2, maka suami atau istrinya ini tetap disebut sebagai suami dan istri. 2.
suami atau istrinya ini tidak boleh keluar dari rumah, dia tetap serumah. Terus bagaimana Ustaz, di rumah repot dong, saya pakai jilbab. Nggak usah pakai jilbab, boleh Anda pakai yukengsi, nggak apa-apa. Lo kan udah talak, iya, tapi masih masa iddah. Baru denger kan? Ya makanya melotot kamu, ya kan? Sekamar Ustadz, ya enggak, tapi serumah. Berarti saya masih melayani dia, iya, nyediain sarapan, makan siang, makan malam, nyuci bajunya, iya, tetap seperti biasa. Loh, apa hikmahnya? Tujuannya biar kamu rujuk. Kalau kabur, keluar, pergi dari rumah, dosa besar salah satunya yang pergi atau yang ngusir. Kecuali lakimu mirip harimau. Apa itu? Ringan tangan, ya, kekerasan, KDART, kekerasan, ringan tangan, jangan di situ, bonyok kamu, ya. Atau istrimu ngalah-ngalahin burung beo, taet setiap hari mulutnya, suntuk kamu, penting pergi boleh. Tapi kalau damai, masih biasa-biasa, diem-dieman, nggak boleh pergi. Sampai kapan? Sore tadi itu, hari ini umpamanya masa iddah terakhir hitungan dia. Oke? Rumah milik siapa? Milik istrinya. Adzan maghrib dikumandangkan, silahkan laki pulang pergi sana, usir dia. Mau maghrib, siap-siap bajumu, habis adzan maghrib kamu harus keluar, karena posisimu seperti orang lain lagi. Tidak boleh perempuan membuka auratnya lagi di depan dia. Karena dengan adzan maghrib, Allahu Akbar, masa iddah selesai, sudah habis, semuanya berlaku seperti orang umum. Faham? Cukup jelas ya bahasa saya ya? Oke. Hari ini hari terakhir masa iddah. Oke? Jam 5 sore suaminya mati kena serangan jantung, umpamanya, ya kan? Masa iddahnya habisnya kapan? Maghrib kan? Maghrib. Jam 5 sore mati kena serangan jantung, Anda dapat warisan. Tapi kalau serangan jantungnya habis maghrib, nggak dapat warisan. Faham? Jadi suruh mati sebelum maghrib. Ngaco kan biar jelas. Faham ya ibu-ibu, ketawa terus. Kalau nggak gini nggak paham nanti. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga. Allahumma amin. Saya ingin bertanya, harus dikemanakan, diapakan untuk alat musik yang saya miliki sejak dulu masih di era jahiliyah? Apakah diperbolehkan untuk menjualnya? Jika tidak boleh, maka saran harus diapakan karena jumlahnya ada banyak. Gampang. Apa itu? Cari martil, bawa ke belakang rumah, sono mainan sama anakmu, ketok-ketokan. Deh, itu caranya mas. Loh, kalau dijual boleh nggak? Tidak boleh. Dihadiahkan? Tidak boleh. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Allah kalau mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan pula nilainya, hasil penjualannya.
Dihadiahkan berarti Anda menghadiahkan barang haram. Tuh caranya gimana? Silahkan mainan martil sama anakmu di belakang. Kalau dipretelin bisa nggak? Ya nggak laku kan gitu kan. Umpama gitar, ini gitar 300 juta, iya kan, diambil senarnya tok laku, ya buat mancing nggak laku mas, buat mancing nggak laku, ya sudah nggak bisa. 300 juta Ustaz. Ya, pernah dulu kita lagi si mobil, satu mobil, di situ ada saya, ada Ustadz Irwandi hafizahullah, ada Ustadz Syafiq hafizahullah, ada Ustadz siapa gitu, berempat kita di satu mobil. Kemudian salah satu pemain gitaris band terkenal Indonesia telepon, nomornya Ustadz Syafiq. Tobat dia, Ustadz saya punya gitar ada berapa gitu. Ustadz Syafiq nanya, berapa harganya, berapa, ratusan juta gitu. Sebentar mas, sebentar Ustadz, ratusan juta sayang nih fulus katanya. Ngobrol bercanda ngomong sama Ustadz, ya ada Ustadz Irwandi di situ. Bisa nggak dipretelin mas, bisa nggak dipretelin? Ya kakak laku Ustadz. Ya udah wassalam. Ya nggak ada cara lain kecuali apa? Dihancurkan mas. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan mas. Ya. Nggak dengar saya. Oke, ya. Dokter sama pasien, ya. Ya. Sebetulnya saya terfikir tadi itu yang ditanyakan beliau ini, yaitu kasus seorang dokter. Kenapa saya terpikir? Karena saya lihat di sini ada dokter, jadi ini dokter. Gimana dokter? Kapan dihitung majelisnya? Ya tentu dihitung majelisnya dokter itu di saat apa? Duduk konsultasi itu. Sampai kapan? Ya sampai dia selesai konsulnya. Selesai konsulnya, dia mau meninggalkan ruang prakteknya, baru di situ dia membaca doa kafaratul majelis. Ya, di situ. Kalau pasiennya gimana? Sama, pasiennya duduk sama dokter konsul ngobrol. Yang penting terjadi apa? Obrolan. Ya, ngobrol, selesai. Oh ya dok, makasih dok. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi tuh pasiennya. Dokternya belum, karena dokternya kan masih menerima pasien yang lain lagi. Masih ada 50 lagi nih pasiennya. Ya. Ada lagi? Ya. Doa kafaratul majlis itu sama dengan doa setelah baca Quran ya? Doanya sama baca Quran setelah baca Quran. Oh, selesai membaca Al-Quran, rampung, ditutup, mau bangun, iya, sama. Sama, iya. Telepon tidak, setahu saya tidak ya kalau teleponnya. Ya, kalau di sini jelas konsepnya adalah, konteksnya adalah
majelis, yaitu orang bermajelis. Kalau telepon kan dia tidak bermajelis dia. Ya. Tapi bisa jadi itu dalam konteks al-ilm, yaitu kajian online. Nah, bisa dia menutup majelisnya dengan itu. Ya. Wallahu alam. Ada lagi? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.